Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu tentang aliran internal. Klik CFX, kemudian tarik, lalu kita pilih bagian geometri. Klik kanan, kemudian pilih New Space Clamp Geometry. Setelah Space Clamp terbuka, kita akan membuat geometri sebuah pipa. Kita menggunakan sumbu Y dan Z. Klik Design, setelah itu klik Sketch Mode, kemudian klik pada bagian Select New Sketch Plane, kemudian klik lalu kita membuat pipa. Klik Circle, klik 2 kali dan tahan. Kita tarik dengan diameter 0,5 meter, kalau dikonversi ke milimeter menjadi 500 mm. Selanjutnya, kita memanjangkan lingkaran, klik Full, cukup tarik ke arah sumbu X, panjangnya 5 meter. Ini model pipa untuk mensimulasikan aliran internal, kemudian kita rename, setelah selesai, exit. Setelah logout dari New Space Clamp Geometry, tanda tanya tersebut akan berubah menjadi checklist. Selanjutnya, kita akan mengatur bagian mesh. Klik 2 kali pada mesh, kemudian klik kanan, lalu klik General Mesh. Kita akan menentukan inlet, outlet, dan wall. Klik kanan, Cursor Mode, lalu pilih Face. Klik 2 kali, kemudian klik kanan dan pilih Create Name Selection, lalu tulis inlet. Kemudian Cursor Mode lagi, klik Rotate untuk membuka pipa, klik kanan, Cursor Mode, lalu pilih Face. Klik kanan 2 kali dan pilih Create Name Selection, lalu masukkan outlet. Setelah itu, klik kanan, Cursor Mode, klik Face. Setelah itu, klik kanan, Create Name Selection, lalu tulis Wall. Setelah inlet, outlet, wall selesai, klik kanan pada mesh, pilih Insert, klik Intaktion, lalu klik Geometry, lalu klik pipa secara keseluruhan, kemudian Apply. Untuk membereskan scooping method, klik Number Selection, kemudian untuk boundary kita menggunakan wall. Untuk inflection option dengan layer 10 dan ketebalan maksimum 100 mm. Pergi ke mesh, klik kanan, kemudian General Mesh. Ini hasil mesh untuk melihat quality mesh. Kita bisa klik bagian quality, lalu pilih mesh, matrix, lalu klik aspect ratio, lalu pergi ke bawah, klik mesh, matrix, lalu tarik ke atas. Kalau sudah, lalu close. Setelah keluar dari mesh, klik kanan, lalu update. Ini tampilan dari text setup. Selanjutnya, pilih analisis tipe, lalu klik OK. Kita bisa rename, kemudian klik tersebut untuk mengatur pada material kita ubah menjadi water. Lalu pada option alih none, kemudian klik OK. Kita akan menentukan nilai inlet, outlet, dan wall. Klik kanan, Fluida Insert, lalu klik boundary, kemudian tulis inlet itu posisi inlet. Masuk ke boundary details pada option ganti dengan normal speed. Untuk normal speed itu 1 ms 1 kuadrat, kemudian OK. Untuk inlet sudah terlihat arahnya dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu lakukan hal yang sama seperti inlet, kemudian tulis wall, kemudian OK. Lalu lakukan hal yang sama juga, kemudian output. Pada relative pressure 0, lalu OK, aliran fluida dari atas ke kanan bawah. Untuk konfigurasi setup sudah selesai. Selanjutnya, klik Solution. Ini tampilan selection pada run mode, tetap serial saja, kemudian close. Lalu klik Start Run setelah muncul. Halaman awal ini history dari running untuk variabel momentum dan massa. Simulasi ini terdiri dari 3 dimensi. Semakin iterasinya, nilai error semakin tinggi. Di tab berikutnya, turbulence. Kalau sudah muncul, akan ada hal seperti itu. Kalau semua variabel yang ada di sini sudah menyentuh 1,e kuadrat min 4, simulasi sudah selesai. Errornya sudah kecil. Lalu kita close. Kita klik Resort, lalu klik kanan, lalu klik Wall, akan terlihat pipanya.
Setelah itu akan membuat yang namanya plane, lalu rename, oke. Lalu kita apply. Ini terlihat sudah ada plane-nya. Kita akan membuat kontur ke kanan, klik lalu rename, oke. Untuk location pilih place 1, lalu play. Ini adalah konturnya. Kita lihat alirannya dari kiri ke kanan, artinya aliran mengalir akibat adanya perbedaan pressure. Jadi saat Anda melihat dari kiri ke kanan, kontur tekanannya akan ada pressure tinggi di kiri dan pressure kiri di kanan. Lalu kita akan melihat kontur kecepatan. Kita ganti inlet menjadi outlet. Pada location, pilih place 1, pada variabel klik velocity. Lalu kita apply. Lalu nonaktifkan kontur 1 biar kontur 2 terlihat. Pada warna biru menunjukkan kecepatan rendah dan merah kecepatan tinggi. Semakin ke dalam pipa semakin besar dan tebal. Pada layar kecepatannya tidak sama inlet. Untuk membuat garis, klik location, pilih line, lalu rename, oke. Di garis ini mengambil 2 poin, kemudian nilainya dibulatkan. Kemudian di-apply, maka terlihat garis. Ini koordinat. Kemudian disambungkan. Pada samples diubah menjadi 100 agar kualitasnya lebih bagus. Kita membuat grafik kecepatan berdasarkan garis yang telah dibuat. Upload kecepatan yang ada di garis tersebut pakai card, lalu klik OK. Di sini axis line aja. Pada data series kita ambil dari data line. Pada x-axis kita anggap velocity dan y-axisnya y. Kita tentuin range-nya dari min 0,25 sampai 0,25. Kalau sudah, apply. Semakin dekat dinding, kecepatannya makin mendekati 0, sudah sesuai dengan aliran internal, di mana akan ada gaya gesek di dinding menyebabkan kecepatan fluida bernilai 0. Selanjutnya, streamline. Klik bagian streamline, klik OK. Sebelum masuk ke pengaturan, nonaktifkan kontur 2-nya dan nonaktifkan line 1 dan plane 1 supaya streamline jelas. Pada bagian domain, ubah menjadi fluida. Pada start from, ubah menjadi inlet. Pada all points, dirubah menjadi 1000 supaya streamline terlihat jelas. Dan rubah pada variabel menjadi kecepatan. Untuk color, simbol, limits, render, view menggunakan settingan standar kemudian play. Terlihat streamline-nya. Awalnya oranye paling pinggir, hijau, kemudian pas bagian akhir yang pinggirnya hijau jadi biru, kemudian yang di tengah oranye menjadi merah. Klik bagian animation, kemudian pilih streamline 1. Kita atur kecepatannya. Kita klik tombol play, maka akan terlihat fluida yang masuk.